Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam santapan rohani kita pada pagi hari ini, edisi Selasa 27 Agustus tahun 2024. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan selalu dilimpahkan dalam hidup kita. Kita ada saat ini semua adalah kasih karunia Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari siapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kembali kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamalah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab pertama Raja-Raja pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Salomo mendirikan bait suci. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Siu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah 8 rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Sesudah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnya langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca dan merenungkan serta merefleksikan setiap firman Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kehadiran gereja, kehadiran Allah. Mari kita melihat ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13 mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini. Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala perintahku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu
yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Sampai di sini kita mendapati bahwa kendati bait Allah telah selesai, Allah tidak mengklaim akan tinggal di dalam bait Allah jika Salomo mengikuti ketentuan dari Allah. Ia justru menegaskan akan menepati janji dan tinggal di antara Israel. Dengan demikian, gedung gereja yang indah dan megah tidak secara otomatis berbanding lurus dengan ketaatan umat kepada Allah. Pesan bacaan ini adalah bahwa kehadiran Allah menandakan bahwa kita mengikuti ketetapan-ketetapannya. Jika gereja hanya menjadi tempat beribadah saja di setiap hari Minggu, maka tidakkah itu menandakan kehadiran Allah dan kemegahan gedung berbanding terbalik? Salomo dijuluki sebagai raja yang bijaksana, namun pada masa pemerintahannya, banyak kelompok yang tersisi demi kemakmuran kerajaan Israel. Setelah ia memerintah, Israel dilanda perpecahan, lalu diperintah oleh raja-raja yang tidak taat kepada Allah hingga dibuang ke Babel. Nicky Gumbel mengatakan bahwa gereja adalah rumah bagi orang yang terluka, sakit hati, terluka dan patah hati, menemukan kesembuhan. Artinya, gereja harus menjadi rumah bagi orang-orang yang terluka dipulihkan oleh Allah. Sebab gereja menandakan kehadiran Allah. Jika hal sebaliknya yang terjadi, maka bukankah kita hanya memusatkan diri pada bangunan dan bukan kepada Allah? Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami boleh mengerti bahwa kehadiran Allah menandakan bahwa kami mengikuti ketetapan-ketetapan-Mu. Karena itu, seharusnya kami hidup dalam kebaikan, keadilan, serta kebenaran. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mampu dan kami tidak melenceng dari kehendak-Mu, tetapi selalu ada dalam jalur kebenaran-Mu, ada dalam kasih karunia Tuhan. Penuhi kami Roh Kudus, dan pimpin kami menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan, bersinar bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa membimbing kami. Berikan kami kemenangan, sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya bahwa hanya kepadamu setiap kami yang berada dalam pergumulan kami masing-masing, biarlah tangan Tuhan yang menjamah melawat setiap kami, memberikan kesembuhan kepada kami, sehingga pemulihan itu dapat terjadi. Kami boleh memperoleh kekuatan yang Tuhan limpahkan dan pertolongan yang ajaib yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang membimbing dan menuntun kami masuk ke dalam rencana-Mu yang baik, indah dan sempurna. Terima kasih Tuhan dalam setiap berkat-Mu yang selalu Engkau curahkan bagi setiap kami yang boleh mendapatkan 1 tahun pertambahan usia hari ini. Kiranya semakin dilimpahkan sukacita bagi segenap orang tua saudara-saudari kami yang boleh bersukacita di dalamnya. Diberkatilah anak-anak dan cucu dalam masa pertumbuhan dan pendidikan mereka, serta anak-anak dalam pekerjaan masing-masing. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami ini. Diberkatilah setiap pelayanan-pelayanan yang diangkat sepanjang minggu ini. Diberkatilah juga setiap pelayan Tuhan yang dalam mengangkat pelayanan sepanjang minggu ini. Kiranya dikuatkan dalam
setiap tugas tanggung jawab masing-masing. Diberkatilah Tuhan para pemimpin-pemimpin bangsa kami ini. Kiranya mereka dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat memimpin kami dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, inilah seruan kami kepadamu. Dengarkanlah dan jawablah kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segenap Bapak Ibu Saudara-saudari, demikianlah santapan rohani kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani sepanjang kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.